Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halaqah kita, guru-guru kita yang hadir, mursyid dan khalifah, nenek mama, alim ulama, kaum bapak dan kaum ibu, sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kini kita mulai sama-sama dapat hadir dengan niat dan tujuan yang sama, bagotoroyong kita dalam mengamalkan kaji. Mudah-mudahan dengan kebersamaan itu semakin mengalir dan melimpah zauq yang ada pada guru-guru kita ke dalam diri kita masing-masing, sehingga dapat rasa kenikmatan, dapat rasa kenyamanan dalam mengamalkan kaji. Kemudian kita mohon doa dan restu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, ayat yang kita baca tadi berkaitan dengan perjalanan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bagi kita untuk selalu mensucikan jiwa. Sebelum ayat itu kita bahas lebih lanjut, mari kita awali dulu dengan berserah diri kepada Allah. Dibaca Al-Fatihah agak sekali seorang. Semoga Allah bukakan pintu hati dan fikiran kita, perasaan dan pemona kita untuk berhadap kepada Allah. Di samping itu Allah sampaikan bacaan kita kepada kedua orang tua, keluarga, guru-guru kita selaku pengamal tarekat yang diridhai oleh Allah, baik kita yang hadir pada malam kini maupun yang tidak sempat hadir. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah juga kesehatan kita zahir dan batin, dibukakan juga pintu rezeki atau jalan mentaati Allah, segala urusan dia kemudahan. Umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Illa hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratin syekhuna wa rabituna minal masyail kiram wa ala haziniyah sayulillahi lahum wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sirullah, sifatullah, zatullah, wujudullah, Muhammad Rasulillah. Sirullah, sifatullah,
Zatullah wujudullah Muhammad Rasulillah Sirullah Sifatullah Zatullah Wujudullah Muhammad Rasulillah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, tasawuf bukanlah sekedar ilmu, tapi tasawuf adalah perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala yang kodok kita kenal dengan istilah torikat. Di torikat adalah perjalanan hati. Kalau syariat perjalanan tubuh, torikat adalah perjalanan hati, sementara hakikat adalah perjalanan nyawa kita. Ma'rifat perjalanan rahasia diri atau sir. Dalam ayat yang kita baca sementako Bapak dan Ibu, itu adalah tentang perjalanan hakikat yang diawali oleh Allah. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa. Di jiwa kita kolah yang akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang tubuh dan kasaikonya tetap diam di tompeknya. Baitu jojo hati awak nya akan tetap diam di tompeknya. Tapi perasaan jiwa itulah yang berjalan menuju Allah. Jiwa itu ndak akan merasa inyo dekat dengan Allah, ndak akan merasa inyo berjalan menuju Allah ketika jiwa itu ulun berada dalam kesucian. Maka dalam torikat yang pertama sekali kita diajan adalah tazkiyatun nafs, membersihan jiwa. Jiwa itu apa? Manifestasi namanya daripada roh. Itulah tujuan sifat yang dipinjamkan di Allah kepada kita. Ketika roh itu labasu dengan tubuh yang kasaiko Bapak dan Ibu, maka muncullah sesuatu yang baru yang disebut dengan an-naf atau jiwa. Jadi jiwa yang mesti dibersihan itu kita tengok keluar dulu. Dari mana mulai jiwa itu kotornya. Kumuhnya dari mana? Apa yang menyebabkan jiwa awak tu kotor? Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan proses penciptaannya. Yang membuatnya kotor itu Bapak dan Ibu tentu dari luar itu kita tengok dulu. Yang menjadi jiwa di kita yang merasai kini tuh. Maka ditengok dari luar dalam rangka tazkiyatun nafs, yang pertama sekali yang kita lakukan adalah muhasabah diri. Mulai dari mata awak, dari pagi sampai malam kini. Lebara dinyo tacoliak nandak katuju di Allah. Itu dalam rangka tazkiyatun nafs, membersihan jiwa. Ini dak mau di dalam je kusuk tau rai dah. Nan di luar ko paliaro. Paliaro dari luar. Andai kata dapet wak mencoliak gak saratui bontuak dari pagi sampai kini, dari nan saratui itu baranan salah. Nandak katuju di Allah. Baik nan tacoliak maupun nandak sengaja di awak tu maupun nan disengaja. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang bersengaja bagai. Nah. Ale baga. Ketong.
Baik tuju dengan telinga awak. Mulai dari pagi banyak suara nan didonga. Dari sekian banyak nan didonga dari pagi sampai kini. Barapulo nan dak katuju di Allah. Turun ke bawah. Lidah awak. Sekian perkataan yang keluar turun itu. Nan tak bonti aja dek mengecek. Dari sekian katu yang kadari itu. Barapulo nan dak katuju di Allah. Ketiga tu. Basar sami' kalam. Irodah. Kehendak. Barapulo kondak awak nandak ketuju di Allah. Kadang-kadang kita berkondak kepada nan tak elok, kadang-kadang kita berkondak kepada nan elok. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua terus. Ada fujur, jalan nan tak elok, ada takwa, jalan nan elok. Nah, apakah akal kita situ berfungsi inyo untuk memilih? Ko iko dan kakok ketujuh di Allah atau tidak? Iko dan kerajon redha Allah atau tidak? Iko dan colik Allah redha apa tidak? Iko dan dongan Allah redha apa tidak? Tetap ada dua. Nama nan dituui. Kalau akal itu lebih fungsi, pasti inyo akan mengikuti terus jalan takwa, jalan yang elok. Tapi kalau akal ketika itu tidak berfungsi, maka takakuklah jalan fujur. Nan tak ketujuh di Allah. Kudrat tanagu nan kita miliki. Zohirnya di situ dari tangan kita untuk berusaha, kaki kita untuk melangkah. Kamaju nan kita bawa dalam seharian tu. Apakah ada nan salah kakuk? Apakah ada yang salah langkah? Itu nan kita kona-kona dari pagi sampai kini. Itu dalam rangka tazkiyatun nafs. Ilmu contoh itu. Awak yang tahu kuah, apakah pengetahuan awak itu le digunakan untuk yang elok, dibawa ke dalam hakikat dan ilmu itu basinggasananya di dalam hati, apa saja yang dikona, yang dibuat di hati awak dari pagi sampai kini. Baik tuju dengan hayat kita, hidup kita. Hayat yang menyelimuti seluruh batang tubuh kita. Kama saja nyojak pagi sampai kini. Maka dalam rangka tazkiyatun nafs Bapak dan Ibu. Dalam rangka mensucikan jiwa yang dipelihara dari luar kuah. Supaya nan di dalam berosiah. Timbal balik. Nan di luar ku ndak lo muanya kababuit nan elok ketika nan di dalam sangat kumua. Jadi berarti kedua-duanya tu mesti berimbang. Kenapa matuak masih kodok mencolek nan salah, lidah ko sengaja bona inyo losu mengecek nan salah, talingo betuju, tangan kaki sehujur tubuh banyak tabuik inyo jalan fujur. Ternyata yang rusak adalah hati. Nah. Yang rusak hati. Kita tengok pula hati itu. Ternyata inyo memang tak bisa direnggang Bapak dan Ibu, tak bisa dipisahkan. Yang dikecen dek Syekh Abdul Somad Palembang itu antara qalb, roh, jiwa dan akal. Nah, kita tengok cik-cik non manan konai dia awak. Ketika awak berbuat sesuatu. Tahu-tahu yang awak kaku itu ndak laku di orang. Ndak ketuju di orang. Timbul rasa kecewa yang sangat mendalam. Sakit hati ke orang tu dinyo. Itu nama nang konai ada. Hati waktu wonan rusak. Sebab awak masih mempedomani ketika berbuat itu pandangan orang. Kalau pandangan orang yang kita cari Bapak dan Ibu,
Ndak kanado nang sempurna. Bisa jadi dek kelompok inya eloknya nyo. Dek kelompok itu eloknya. Ada di antara yang menganggap elok itu ada orangnya salahnya nyo ke Jawa. Sebab penilaian manusia berbeda-beda. Maka ketika awak patah semangat di itu, ketika hati awak sakit di itu, sebenarnya nak bermasalah hati awak. Ndak orang nak mencemoohkan awak, itu nak masalah ada. Nah. Hati awak nan sedang masalah. Nah. Maka kalau hati itu laborasinya, ndak peduli le pandangan orang lain. Dia nan peduli apa le? Pandangan dari Allah. Apanya nyuang lah, yang penting di mata Allah itu adalah sesuatu yang baik. Baik tujuan an-naf kita, keinginan kita. Nyo kadang-kadang Bapak dan Ibu, keinginan kita kok nyo berkaitan bonanya jo status sosial awak kok. Nah, dulu ketika pencurian sodeko, ayo jiko dah. Naik sih, ada omongan dah ikut dipakai ya tukar mau lah. Awak lama rasa lebih ekonomi sekali tukar kendaraan, bahkan tukar joto bagai. Begitu. Supaya apa? Awak lah sianu nyuang. Nah, itu kedua sekali konai itu. An-naf jako konai, hati pun konai. Dapat bona lawak bonda baru, bauto baru Bapak dan Ibu. Paling awak beko 3 hari tanya naleka dipuji di orang. Ilah sontiang saya nutanya. Lah bauto rancak ni kini. Di bawah lo malagak ke tompek di sana deh, lah gagal mama ambo kini, lah bonda baru, lah bauto baru. Enggak sepokan. Pokan kedua tu awak pun yang seorang deh. Aku mau lihat lagi tiba lo kredit juga. Lai satu orang mikian. Enggak. Akhirnya dari bulan ke bulan awak ndak disobui di orang lai dan awak lama buat surang. Biasa le gak lama 30 hari deh. Nah, kini sebentar le. Itu kalau ndak berusia, kita akan tetap menganggap bahwa mencari penilaian di hadapan manusia, bukan mencari penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka korojo kita yang pertama dalam tazkiyatun nafs itu Bapak dan Ibu beristighfar. Makanya dalam kafiat zikir yang pertama dilakukan adalah istighfar. Istighfar itu 5 boleh atau 25 kali. Nama kita ambil. Nah, nang banyak nang seketek. Nang tak kakok. Pilih ale nang banyak tapi nang kakok. Nang seketek. Ambil pertengahan. Nah, jadi ambil pertengahan 5 boleh lah kita buat istighfar itu ketika kita membaca kafiat zikir. Apa dek 5 boleh bona Bapak dan Ibu? Kok dapet dalam membaca istighfar itu coliak 7 di luar, 70 di dalam. Kalau sampai boleh itu. Yang terakhir diselimuti luar dalam jo kalimat istighfar itu. Nah, makanya 7 di luar. Mato, talingo, lidah, tangan, kaki. Nah, pori awak, farat awak. Itu sumber dosa dan 7 itu tuh. Nah. 70 di dalam. Nah, bagian ala suluk tuh tahu bona tuh apa nan 7 di dalam tuh latifah. Mulai dari latifatul qalbi, ruh, sir, khafi, afa, nafsu natika, ulu jasad. 7 atau 4 di dalam tuh. Di lotaan lo cie-cie istighfar di situ. Setelah itu lalu dalam
diselimuti mulailah elo dari impu kaki sampai kau bunuh pun teh. Oh, awak lun suluk lomba raja, awak le Lataif itu. Tujuan di luar aja dulu. Buat dua kali masing-masing itu. Setelah itu diselimuti keseluruhan tubuh dengan istighfar itu. Buat istighfar itu sepanjang badan. Istighfar yang sepanjang badan itu. Yuk dari rimpu kaki itu nambah jalannya sampai ke bunubun. Seolah-olah rontok dehnya, seolah-olah tercampak dehnya segala noda dan dosa itu. Yo manggari dehnya sampai ke bulunan solai tenda. Habis itu ukurannya di kita. Supaya sampai kion, mesti dilatih. Astagfirullah. Yo tagaso elo itu dari impu kaki tanah. Astagfirullah. Astagfirullah. Awak kan tak awak mengerti deh, sebab tu tak basuh awak sehari-hari. Apa tu istighfar itu? Kona makna juga basuh kita. Dimaknai istighfar itu juga basuh kita. Bagaimana maknai istighfar juga basuh kita? Astagfirullahaladzim. Minta ampun aku akan Allah yang amat besar Dianya Allah. Atas sekalian dosa yang berlalu ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah dengan hati, dosa tangan serta kaki, dosa perut, dosa badan. Dosa yang nyata maupun yang tersembunyi. Aku sesali sekalian dosa yang berlalu ya Allah. Dan mencinta-cinta takkan kembali selama-lamanya walaupun sebesar zarah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Dibuat gak lima boleh kali nan contoh itu teh. Dak jo muanya dah. Barang muanya. Buat gak 25. Buat gak 100 bagai. Tak ada masalah. Aturan yang dibuat di pendahulu kita, di guru-guru kita itu Bapak dan Ibu, mengadek 5 kali, dek 5 boleh kali atau 25 kali itu standar. Yang dituju dengan istighfar itu sampai hendaknya manggari sampai ke bulunan solaitan dengan kalimat istighfar itu. Artinya berosiannya jiwa, berosiannya hati lah merasukan keberadaan zat yang maha suci. Di olun zikia di kaku, tapi kedekatan dengan zat yang maha suci itulah mulai terasa. Awak kan Allah nama contoh itu leh. Anak-anak awak lah. Ya dek guru ciknya istighfar lah. Dek guru. Nyuci istighfar lah tibunya di dalam sekali. Azim. Lah tibunya di lubang mim itu sekali ya. Awak lah sekian olun jelai. Makurati ya. Di dalam rangka tazkiyatun nafs. Setelah di dalam iko borosia, maka inyo akan memerintahkan puluh kepada nan di luar ko leh dinyo nan di dalam pelihara dari luar, nan di luar ko akan dipelihara puluh dari dalam. Timba balik. Jadi dalam syariat iko nyomato wa awasi telinga, wa awasi lidah, wa awasi sekujur tubuh, wa awasi daripada perbuatan fujur. Dan dalam torikatnya nan hati itu bonalah nama memerintahkan untuk selalu berbuat baik. Kan itu nih kecendik Nabi. Inna fi jasadil mudghah. Di dalam tubuh kita ku ada daging segumpah.
Iza suluhat jasadu kullu. Kalau nang sagumpah itu le elok, elok lah sekujur tubuh aku. Iza fasadat, kalau nyo buruk, fasadat jasadu kullu. Nyo buruk lo kerojonan di dalam kok. Buruk sampai keluar. Itu nang sagumpah itu ala wahia qalbi. Itulah yang hati. Nang sagumpah itulah yang disebut di Nabi sebagai qalbi, sebagai hati. Di kalau nang sagumpah itu rusak, iyo rusak puluh kojo kadari ko. Nah, ditimba baliknya. Zahir menunjukkan batin, batin melahirkan kepada yang zahir. Ini dah mau di keciannya. Dia muncuang dia nan jiko tapi hati dia nelok. Mata agak tu. Muncuang ya lah tangguangnya tapi hati elok. Tak bisa pakai dah. Nah, itu yang pertama. Di dalam perjalanan hati kita menuju Allah, karojo yang pertama dilakukan adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Nah, cara membersihkan jiwa, perbanyak kalimat istighfar. Pahami bahasa istighfar itu adalah untuk melebur, untuk menghilangkan, menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan. Maka mengakulah dulu di hadapan Allah. Konalah dulu mata berdosa, telinga berdosa, lidah berdosa. Sakujo tubuh aku hanya buat dosa sama mata. Nah, di kalau wak lu ngaku tu apa nang ka diampuni. Awak tidak pernah merasa bersalah di hadapan Allah. Tentu iyo istighfar itu tidak terasunya. Tapi merasa bersalahlah di hadapan Allah. Maka istighfar itu akan menimbulkan rasa dan perasaan. Rasa takui, rasa waruk. Takui dosa tidak dapat ampunan. Aruk awak ampunan Allah lebih luas daripada umbuk dosa yang kita perbuat. Nah, itu dalam tazkiyatun nafs. Yang kedua Bapak dan Ibu. Apa yang mesti kita lakukan dalam rangkum perjalanan hati menuju Allah itu menuju ihsannya Allah. Yang kita lakukan yang kedua adalah tahzib al-qalb. Apa itu? Menghidupkan hati. Jadi kalau nyola borosia hati cako bisa hidup. Nah, apa yang membuat hatiku hidup? Tentu hatiku hidup dengan zikrullah. Dengan zikir. Ketika hati itu tidak ditempuh, tidak sampai kalimat zikir ke situ, maka hati itu akan mati. Balik. Sampai dulu dari luar ke dalam. Itulah zikir la ilaha illallah. Dari luar dulu dijangkaunya ke dalam. Maka setiap kita membaca zikir itu la ilaha illallah. Iyo bona sampai ndak tembak tu ke alamatnya. Illallah. Maka tahapan awal membacanya itu mesti sesuai dengan petunjuk. Nah, sesuai dulu jo petunjuk, jo kafiat. Dari mulai kama puluh disudahi. Nah, la ilaha illallah. Ya bona tahun jam daknya ke dalam illallah. Kalau kecik guru kita dulu Bapak dan Ibu, itu illallah itu sekurang-kurangnya martel itu yang 50 kilo. Tapi kan biasa baca batu, mulai kilo deh bagus galan. Jayun deh. Illallah. Ia bona menggugur deh saudara. Artinya kore hantaman ke dalam dado itu. Illallah. Ya taraso nyoba kuncang situ ndak. Tapi kalau lon taraso, mungkin lon situ inggu ala tuh. Atau panoko oke teh. Nyo jale di situ lah puluhan tahun bakorak tuh. Laba karinya di situ.
Atu wak sayang-sayang je toko abilonyo kata campak kari itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak terasunya ke dalam dah. Maka dikuncang saya dong. La ilaha illallah. Dihantam ke dalam tu saya dong. Atau wak latih pula beranak koreh di dalamnya. Malay wak mengoren suara kalau dari itu. Tapi buat koreh ke dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kamu aja. Yang penting hati itu tersentuh. Sehingga hati itu menjadi hidup. Hati yang hidup, Bapak dan Ibu, hanya akan membuang segala berhala-berhala yang ada di dalam itu. Akan membuang seluruh sifat-sifat mazmumah yang bersarang di dalam itu. Itu hati yang hidup. Yang tak elok di hati wako banyak. Kan disebut orang nan elok hati, nan busuk hati juga. Di hati itu pusatnya. Apa nyaki? Itu juga boleh. Hawa naposu dunia setan. Itu sakawannya tuh. Iri dengki. 6. Pemarah, pembongi. 8. Lobo, tomak. 10. Mujub, ria, takobuh, pendendam, sum'ah, aduh, moleh, tulul amal, panjang angan-angan, jahil, itulah penyakit di dalam. Itulah yang dihidupkan kolbu cako, dihidupkan hati cako. Juga dihidupkan dengan kalimat zikir. Jadi kalau hati itu hidup dengan kalimat zikir, tanpa berzikir hati itu mati, itu nanti kau najik lagi. Labagalamu wak mati. Labagalamu wak mati. Ndak labagalamu hidup yang ditanya. Labagalamu mati. Dari pagi sampai kini, ale bagajam awak nalai duitnya. Dari pagi sampai kini, taruhlah 2 boleh jam. Dari 2 boleh jam itu, le sampai sajam awak nalai duit. Mungkin mati keponjangan aja ya. Mati keponjangan aja. Sebab yang hidup itu Bapak dan Ibu berfungsinya seluruh tubuh awakku, organ tubuh awakku menurut ketentuannya masing-masing, itu namanya hidup. Tapi kalau lahado tidak berfungsi berarti mati. Contoh, baca adalah apa ya nak berjalannya. Tidak ada perasan kakiku sekolah ya. Tidak semuanya diperintah le digariin tak bisa. Anak mau tu mati sekolah. Badiklah mati, tidak semuanya difungsikan. Mati. Apa itu juga dengan hati kita fungsinya untuk apa? Fungsinya di situ adalah untuk berzikir. Maka ketika tidak berzikir disebutlah hati yang mati. Ketika berzikir hidup, ketika tidak berzikir mati. Itu nanti kita kalkulasikan. Dari pagi sampai kini, bagalamu awak mati. Lalu detong le sajak kita balik berakal. Maka itulah salah satu maksud dari doa para guru-guru kita. Yang doa itu warisan dari Rasulullah. Itu Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur.
Nyawa panjang umur tu Bapak dan Ibu, umur lah 40, lah 50, lah 60, kini minta je doa itu kepada Allah. Dipanjangkan umur awak di Allah, ditambahkan di Allah 60 lagi. Tidak. Umur lah 60 kini minta Allahumma tawil umurana, panjangkan umur aku ya Allah. Dilipik gandon di Allah. Jadian 120 deh, jangan situ-situ lah sepanjang dia mana. Mau saya anak cucu deh. Ini sedangkan 80 90 lalu tio orang dek ngasuh Aku 120 om. Awak nak makan je menggari tak bisa ala sodo situ kok. Ndak mau saya nak cucu deh. Maka tawil umurona itu panjang usia, panjang umur itu umur menurut pandangan Allah. Di kalau tadi adalah 20 jam hidup dalam sejam, minta panjang umur kepada Allah. Mudah-mudahan nan 20 jam itu hidup terus dalam pandangan Allah. Tak mati-mati lagi. Tapi kalau nan jatah umur awak, jatah awak di dunia kok, lah ditentukan di Allah. Kalau lah ditentukan di Allah tuh mengajak minta panjang-panjang leh. Rupa yang dimaksud bukan hitungan tahun contoh itu. Yang dimaksud adalah hatiku hidup lebih panjang inyo di hadapan Allah. Dengan kalimat zikir. Makanya Bapak dan Ibu, saya yang paling panjang usianya, ya saya yang paling tua umurnya adalah orang yang paling banyak, yang paling lama hidupnya dalam pandangan Allah. Nah, bukan dalam pandangan manusia, bukan dalam anggapan kita. Maka minta panjang usia, panjang umur, hati iko yang hidup di hadapan Allah. Menghidupkan hati, lakukan senantiasa berzikir. Zikir, taruh. Nah, itulah kau jawab itu, nak hidup hati itu. Kemudian, hati yang hidup itu Bapak dan Ibu akan menimbulkan kerinduan kepada Rasulullah. Setelah sampai kerinduan kepada Rasulullah, barulah kerinduan kepada Allah itu tertanam. Kita banyak yang naik, batanggo turun. Kan itu. Apa maksud tibu kerinduan kepada Rasulullah? Hakikat kerasulan yang ada di dalam diri awak kuah. Maka dengan zikir yang banyak, dengan hati yang hidup dalam pandangan Allah, dengan senantiasa berzikir, rupanya rasa itu menandakan kerinduan kepada Rasulullah. Setelah sampai kepada Rasulullah, situlah nan abi rasa itu. Tidak merasainya leh, tapi yang ada apa leh? Perasaan. Abi pula itu baru sampai kepada Allah. Nah, itu jonjang-jonjangnya kata. Jadi kuncinya tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa, tahzib al-qalb, berhidupkan hati. Nah, dan yang ketiga yang mesti kita lakukan Bapak dan Ibu, takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, berhiaslah dengan akhlak Allah. Apa itu hati kita hendaknya berjalan menuju Allah, menuju ihsan itu. Bahwa yang berakhlak, berhias dengan akhlak Allah itu Bapak dan Ibu, Allah pemilik rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sambunglah rahmat dan kasih sayang. Kasih kadiri iyo, sesama manusia iyo, kepada alam semesta ko iyo pula. Kadang-kadang kita kan sekowek-sekowek situ dalam menyambung rahmat dan kasih sayang itulah. Asa nan diawak le cukui, asa nan diawak le lalu, nan diurang bialah. Asa waktu wak le lewat, garobak uang tajungkang bayi. Nah, itu tidak mau pasang lah dong. Ini tidak pilih le alam. Termasuk diri kita, sesama manusia, bahkan alam semesta. Sambunglah rahmat dan kasih sayang Allah itu. Itu namanya takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlak, berhias dengan
akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Sianu ko mali wak nolong-nolong deh. Inyo tak sembayang. Sianu ko mali wak bantu deh. Inyo bermusuhan jawab. Dak elok awak ni deh. Tu lah nyo mau dipasang lah tu. Masih pilih-pilih aja baru. Bade Allah. Orang sembayang, orang tak sembayang, kan dia aja sokinya. Bade Allah. Orang yang taat, yang memuji Allah, yang membelakang kepada Allah, tetap juga dia di Allah kehidupannya. Maka jangan pilih-pilih ya. Kalau menyambung rahmat dan kasih sayang Allah, itulah yang disebut rahmatan lil alamin itu. Baik, inyo orang taat, orang nan elok kawa, maupun orang yang bonci kawa. Sambung rahmat terus. Itulah diantara rahasia zikir yang 7 loso di dalam suluk itu. 70.000 ditahlilkan untuk orang yang menzolimi diri awak. Ini tidak seketik 70.000 bertahlil untuk orang yang menyakiti awak aja tuh. Ditahlilkan ini. Jalinyo buruk kawak, awak balik jo elok. Apalagi ku orang elok kawak. 70.000 pula tahlilnya untuk orang yang lakba joso ke diri awak. Di sama aja. Di rupanya suluk itu untuk menempa batin awak supaya bisa takhalluk bi akhlakillah. Adik kita dalam kebiasaan kita lah kita mulai asa sudah mogori kita niatkan. Orang yang pernah terzolimi di awak atau yang menzolimi diri kita ditahlilkan, dicicil yang 70.000 itu. Sebab yang dituju adalah takhalluk bi akhlakillah, berhias dengan akhlak Allah. Baitu bona ujian datang silih berganti nan tak putih-putih. Bisakah awak bersabar? Indah kalau awak masih menjaga dengan as-sabur itu. Siapa yang punya sifat itu? Allah. Kalau ingin bersabar, ketika awak dokek dengan Allah, kesabaran itu akan semakin tinggi. Setiap karunia Allah yang datang ke kita ingin bersyukur. Tidak akan mungkin kita bisa bersyukur ketika kita menjauh dengan as-syakur itu sendiri. Sebab syukur itu, as-syakur itu namu dari namunya Allah. Maka tidak bisa dikecil orang itu bersyukur ketika ingin menjarak jo Allah. Tidak bisa kita dikatakan orang yang sabar ketika awak mulai lupa jo Allah. Di baanan sabar itu sebenarnya mendokek kepada Allah. Baanan syukur itu sebenarnya mendokek kepada Allah. Itu yang kuncinya. Maka Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Kecek Syekh Ibnu Athaillah. Orang yang melakukan perjalanan hati, perjalanan rohani menuju ihsannya Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apapun yang nyo katakan itu adalah yang terpuji. Apapun nyo lakukan itu adalah yang terpuji. Tidak ada yang tercela dari setiap kehidupannya itu. Itulah orang yang lah sampai kepada makam ihsannya Allah. Kata Nabi ba'abonan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Awak sadang kasawah di sawah orang. Nah, suruhannya mencangku. Nyisiap pematang. Nah, lah dimulai. Nam punya sawah togak dia te pematang. Nah, itulah kira-kira. Nam punya sawah togak dia te. Dicoli aja ayun pangku atau dicoli aja makan pangku berosi atau tidak pematang sawah udah perhatiannya. Ale ke bisa awak lengah-lengah kalau cok. Walaupun awak tak mencoli kayaknya, tapi perasaan awak kerojo sedang dicoli di dok somang, pasti kerojo itu baik elok. Antak budallaha ka'anak kata roh. Tak mendakin paham contoh itulah kira-kira. Awak bakojo maraso dicolian di dok somang.
Tapi kalau ndak ada perasaan dek kojo langsung jo dok somang ten di rumah. Awak ke sawah sikonya ten di rumah entah ke pasar entah. Putala duduk pilih cik lo. Lagi lah pukul 9. Ulang lah sengene. 10 jam 10 atau malam ngopi. Sampai lah jam 10. Ini tak omong bawa rokok ke sawah aja enggak ada protein dah ya. Dia terpaksa nanti yang kau yang tangan deh. Kalau ada roti kali lama milih-milih ini deh. Kau yang cik lo. Sebab merasa jauh dengan ndak somang, merasa jauh dengan Allah. Nah, contoh itulah kira-kira. Nah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu yang disebut di Allah. Nah, itu yang dikatakan dari Rasulullah. Nah, sebab apa yang keluar dari Rasulullah itu adalah berdasarkan petunjuk dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa Rasulullah mengecek contoh itu? Karena itulah petunjuk yang diajar dari Allah. Maka dalam menyembah Allah itu seolah-olah melihat Allah. Allah bisa yakinlah bahwa Allah itu mencolek ke kita. Maka setiap gerakan diperhatikan di Allah, setiap bacaan didengar oleh Allah, bahkan apa yang terlintih di hati awak diketahui di Allah. Alika mungkin awak main-main tuh. Tak bisa awak main-main deh. Taruhlah bacaan awak sedang berosia, rancak bona, topik bona bacaan awak, gerakan awak sempurna, nan hati awak apakah hati awak tak diketahui di Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yo bona dia elo bona. Rupo di hati wak terlintih. Ten sianu jemaah kami kini ya di kulit-kulit baca Fatihah deteknya. Tahu Allah, malu kah tidak? Dia sembahyang awak untuk orang. Bacaan awak untuk orang, ba orang ten nak sonang bandonga. Di apapun diketahui di Allah. Maka tidak bisa kita main-main. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, yang 3 itu kita pelihara dalam beribadah. Nah, hati pelihara lah, tubuh dan kasaku pelihara lah, baannya membaca, baannya bergerak, dan perasaan kita di ketika itu. Pelihara. Di ibadah itu bukan semata-mata kerja tubuh, tapi termasuk kerajo hati. Bukan sampai di situ, tetapi yang dituju adalah perasaan kita. Ada rasa dalam beribadah. Nah, itulah perjalanan hati atau perjalanan rohani menuju Allah tadi. Di ibadah raga, akonyo, tubuh dan kasah. Ibadahnya rasa, tibunya di jiwa tadi. Penghubung antara raga dan jiwa cako ada nama hati. Nah, maka dalam beribadah nanti tiga ko disinkronkan, disamukan tubuh, hati dan nyau. Tubuh, hati dan raso yang merasai. Tubuh, hati dan jiwa. Ketika yang dua itu tidak berfungsi, hati kosong apalagi perasaan. Nana doanya ibadah raga ko aja, tubuh dan kasar aja ko. Nah, itu ialah disebut olahraga dalam di hati sejadah itu. Hati kosong, kalau hati kosong jali perasaan tak ada. Nah, di mangawaknya toga, rukuk, sujud itu sedang sholat. Ndak, apa sebab hati kosong. Sedang menghadap kepada Allah, indah, apa sebab tak ada rasa sama sekali. Di mangana sebenarnya olahraga di hati sejadah. Nah, orang anak motor senam yoga namanya. Nah, awak contoh itu pula. Tapi di hati sejadah. Nah, jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Qad aflaha man zakkaha. Allah mengecewakan, sungguh menanglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Maka merugilah orang yang mengotori hatinya. Ingin awak menjadi orang yang menang, berarti kemenangan kita dalam perjuangan rohani kita menuju Allah kini
adonyo di jiwa yang berosiah. Bersihkan jiwa dengan memelihara yang di luar iko. Sehingga sampai berosiahnya tu ke dalam. Hati nalah berosiah, jiwa nalah berosiah, maka inyo akan merasa sedang berhadap kepada zat yang maha suci. Ketika sedang merasa berhadap kepada zat yang maha suci itu, disitulah dapat kenikmatannya dalam beribadah. Disitulah dapat kenikmatannya dalam berkomunikasi dalam taat Allah. Itulah yang disebut dengan manisnya keimanan. Walaupun hal yang ketek yang kita lakukan Bapak dan Ibu dengan hati yang hidup, tapi itu bernilai sangat godang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hal yang ketek? Tafakkaru sa'ah. Kan itu? Tafakkur aja sesaat. Manu. Tapi nyo tafakkur itu dalam rangkum mengenal Allah. Khairu min ibadatis sana. Rupanya nan seketi itu lebih baik daripada beribadah selama setahun. Dan banyak sesuatu yang besar itu tiada nilai di hadapan Allah ketika hati itu kosong daripada mengingat Allah. Anong godang? Di kau bona ada awak takliah sampai 1000. Kan godang tu banyak tu. Tapi tidak menyentuh ke dalam hati. Kosong hati itu daripada mengingat Allah. Tiada nilai di hadapan Allah. Poibona wa haji. Poibona wa umroh. Godang biaya ibadah yang paling mulia itu. Tapi ketika hati tidak ada sama sekali mengingat Allah. Tidak dipandang di Allah itu sebagai ibadah awak. Hari banyak dan sisiu awak jadi. Sebab tempat tumpuan pandangan Allah adalah kepada hati. Walakin yang zuru ila qulubikum. Itu dulu yang dicoliak. Asa hati iko lai dalam rangkum hadir, dalam rangkum mengingat Allah, itulah yang dipandang di Allah Subhanahu wa taala. Maka ubudiyah seluruh yang dikakuk dengan 3 tadi Bapak dan Ibu, inyo akan bernilai ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memperjalankan hati kita, memperjalankan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang mesti kita lakukan. Yang pertama tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa. Yang kedua tahzib qalbu, hidupkan hati. Yang ketiga takhalluk bi akhlakillah, berhiaslah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah terjadi, sampailah awak kepada makam ihsan. Yang marasu korojo itu dipandang di Allah, yang marasu korojo itu diperhatikan oleh Allah, yang marasu perhatian Allah kepada tubuh iku zahir dan batin. Maka kunci dari itu kasadonya Bapak dan Ibu, perbanyaklah kalimat istighfar, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersolawat. Nah. Dan 3 kalau kita nak copek batin awak, hati awak berjalan menuju Allah, nak copek tiba rasu untuk sampai kepada ihsannya Allah, jangan lupa istighfar, jangan lupa zikir, jangan lupa bersalawat. Sebanyak atau salawat. Sebanyak atau macam zikir. Buatlah itu. Mudah-mudahan dalam perjalanan rohani kita menuju Allah selalu dapat bimbingan dari rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai juga kita kepada yang dituju. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.